saya mau menyapa kita selamat pagi dan selamat tahun baru. Bagi Bapak Ibu yang ada di sini, bahkan mungkin yang nanti bisa lihat dari dari online gitu ya. Nah, Saudara, menapaki tahun baru ini saya rasa tema kita menjadi bagian yang penting ya, menjadi sesuatu yang menarik supaya pada akhirnya kita bisa belajar bahwa perjalanan hidup kita tuh bisa membawa saudara dan saya pada macam-macam pengalaman. Ya, makanya tema kita dibebaskan dari keterasingan ya. Itu gambaran tentang bahwa hidup saudara dan saya itu kadangkala kita ada pada situasi yang tidak baik-baik saja. Dan memang kalau kita bicara secara natural atau bahasa susahnya secara eksistensial itu kita ini manusia itu dia punya yang istilahnya loneliness eksistensial. Jadi kita tuh punya yang namanya orang tuh bisa merasa sendiri atau terasing. Jadi bukan karena dia dihindari atau bukan karena dia dipinggirkan, bukan. Kadangkala mungkin ada dalam situasi kita punya semua hal ya yang kita mau atau yang kita inginkan, tapi pada saat yang sama kadangkala kita juga bisa merasa terasing. Kadangkala kita bisa merasa sendiri dalam perjalanan hidup. Jadi kadangkala kita ada di tengah keramaian, lagi kumpul keluarga tahun baru, orang lagi pada rame-rame, tapi kadangkala kita bisa merasa sendiri. Kadangkala kita ada di tengah-tengah persekutuan, lagi dengar firman, nyanyi gitu ya, lihat sukacitanya teman-teman dalam persekutuan, tapi kadangkala kita bisa merasa sendiri, kita bisa merasa terasing. Itu namanya loneliness eksistensial atau keadaan di mana orang siapapun punya kemungkinan untuk bisa merasa sendiri. Nah, tapi memang dalam teks kita pada hari ini keterasingan yang dimaksudkan oleh Nabi Yeremia adalah sebuah keadaan di mana kita terhempas atau kita ada pada pengalaman karena pergumulan hidup. Dalam situasi konteks Yeremia, orang-orang Israel ini mereka sedang ada di pembuangan. Mereka sedang dibuang. Mereka sedang jadi bangsa jajahan. Mereka nggak punya kemegahan. Mereka nggak punya kebanggaan. Karena kebanggaan mereka itu kan bait Allah. Ya, mereka tidak bisa lagi mengklaim diri sebagai bangsa yang tokcer. Mereka kan punya eksklusivitas ya, merasa bahwa mereka itu ras terbagus di bumi. Tapi ketika mereka ada di pembuangan, ibu bapak dan saudara, mereka hanya menjadi bangsa jajahan, bangsa budak, tidak lebih dari itu. Mereka bergumul, mereka berjuang, mereka sengsara, dan mereka menderita. Mungkin kita tidak ada persis seperti konteks bangsa Israel yang ada di pembuangan. Tapi bisa jadi hidup ini membawa kita pada keterasingan yang lain. Kadangkala mungkin sebagai manusia kita bergumul dengan persoalan-persoalan hidup, kita bergumul dengan masalah-masalah keluarga gitu ya. Kita berhadapan dengan situasi di mana makin tambah umur, makin jadi lansia, kadangkala kita ngerasa kok orang-orang gak pedulian sama saya gitu ya. Apalagi kita berpikir anak-anak udah punya rumah tangga sendiri atau sudah punya kesibukan sendiri. Kadangkala bikin kita jadi merasa saya nggak ada yang ngopeni lagi gitu ya, nggak ada yang temenin lagi, nggak ada yang peduli dan segala macam. Jadi kita tuh ngerasa terasing ya. Apalagi misalnya berpikir kok saya udah lama nggak dilawat ya, misalnya begitu ya. Lalu kita mulai berpikir bahwa kita ada pada situasi yang digambarkan dengan tema kita sebagai pengalaman terasing. Jadi pendek kata terasing itu dia mau menggambarkan sebuah situasi di mana kita merasa terpinggirkan, kita merasa tersudutkan, atau kita merasa ada pada pinggiran kehidupan karena tantangan, karena persoalan, karena situasi-situasi yang sebenarnya tidak kita sukai. Nah, karena itu Ibu Bapak dan Saudara, teks kita pada hari ini dia mau bilang apa bagi kita? Dia mau mengajarkan kepada kita satu hal yang penting begini. Kalau kita baca seluruh gambaran kitab-kitab nabi, khususnya nabi-nabi besar, Yesaya, Yeremia, ya, atau nanti kita bisa baca pada Amos, kita akan selalu menemukan strukturnya. Jadi strukturnya itu begini, pada waktunya, pada awalnya Tuhan kasih peringatan. Kalau kamu nggak setia, kamu akan dapat ganjaran. Tapi kemudian pada akhirnya toh tetap dapat ganjaran karena memang nggak setia. Lalu kemudian dihukum, dibuang, dalam teks kita pada hari ini, dibuang, mengalami didikan Tuhan yang tidak menyenangkan gitu ya. Jadi didikan Tuhan tuh kadangkala tuh kayak guru-guru zaman Orde Baru. Ya, guru-guru zaman dulu tuh ya kalau didik anak tuh
Saya selalu ingat guru SD saya masih ingat mukanya sampai sekarang. Guru kelas 1 saya tuh ya, gurunya udah lansia, rambutnya putih, matanya sangat menyala. Lalu kalau dia aroma badannya, aroma wangi badannya aja tuh saya sampai inget ya, wangi-wangi badannya dia tuh ya, bedak Viva tuh kan wanginya tokcer ya, Bapak Ibu. Jadi wangi badannya dia tuh ada dua, bedak Viva sama bedak Mars. Ya, bedak Mars tuh ya tahu ya, wanginya tuh kan khas ya. Jadi kadang tuh dia kalau udah jalan, kita udah tahu dia akan udah deket karena dia selalu pakai rotan Jawa. Ya, kalau nggak rotan Jawa, penggaris dari kayu zaman dulu gitu ya. Dan badan kita nih, mungkin dia kalau jadi guru sekarang udah masuk penjara berkali-kali ya, karena dikomplain sama orang tua murid. Tapi zaman itu nggak ada gitu ya, mau dihantam biru merah ya, pulang dapat strip di paha, kena di pantat, kadang di tangan gitu ya. Kadang jambang saya ini suka diangkat begini sama dia tuh ya, kalau terlalu sakit banget ya, lebih sakit dari dipukul sama rotan Jawa gitu ya, diangkat. Kalau enggak kadang-kala ini dicubit yang laki-laki dia bagian paha bagian dalam. Jadi celananya disuruh diangkat dulu, baru dicubit. Cubitnya enggak ambil gede, cubitnya kecil gitu ya, baru dipelintir, dipijit. Aduh sakitnya minta ampun ya, kayak kulit luar dipijit begitu Bapak Ibu Saudara. Jadi itu gambaran bahwa ganjaran Tuhan tuh kadangkala ada pada pengalaman seperti itu tidak menyenangkan. Ya, yang dialami oleh Israel dalam bacaan kita adalah mereka mengalami didikan Tuhan, mereka mengalami ganjaran yang daripada Tuhan. Tapi struktur itu kemudian akan berubah. Jadi nggak selamanya dihukum, nggak selamanya diganjarin gitu. Tapi ada masa di mana kita melihat pola yang berikut, kemudian orang mengalami pemulihan. Jadi kitab-kitab para nabi itu, khususnya nabi besar, dia selalu punya polanya hampir mirip. Ada peringatan, ada hukuman, tapi kemudian ada pemulihan, ada keselamatan. Jadi gambaran ini dia mau bilang bagi saudara dan saya apa? Bahwa Tuhan itu adalah Allah yang tetap pegang kendali dalam setiap dinamika hidup kita. Kadangkala dia membawa kita pada lembah kekelaman dan bayang-bayang kematian. Masa-masa terasing. Karena pergumulan kayaknya datang silih berganti, sakit nggak hilang-hilang, gitu ya. Persoalan terus-menerus dengan keluarga atau dengan teman dan sahabat, atau persoalan-persoalan yang lain dalam hidup yang bikin kita kayaknya, kok masalah saya nggak habis-habis, gitu ya. Tapi kemudian kita akan menemukan sebuah titik di mana Tuhan memampukan kita untuk melewati situasi itu. Kadangkala kita bisa tenang karena masalahnya kelar, tapi kadangkala kita bisa tenang walaupun masalahnya nggak kelar. Ya, jadi yang jadi persoalan bukan di masalahnya, tapi persoalan ada di Tuhannya yang menenangkan kita. Gitu ya, Ibu dan Bapak. Jadi pemulihan itu dia bisa terjadi dalam banyak situasi. Memang dalam teks bacaan kita, pemulihan terjadi ketika nanti kemudian mereka dikembalikan Tuhan kembali ke Israel. Makanya kan gambarannya menarik ya, ada sorak-sorai, ada sukacita, ada anak-anak darah bersukaria dan menari-nari, orang-orang muda dan orang tua juga akan bersuka dan menari, akan mengubah duka cita mereka menjadi sukacita, menghibur mereka akan gembira, mereka lepas dari kedukaan, memuaskan para imam dengan kelimpahan, umatku akan kenyang dengan kebaikan, dan seterusnya. Itu kan gambarannya happy ending banget, Bapak Ibu. Tapi Tuhan Allah tuh kan cara kerjanya nggak template kan. Jadi kita nggak bisa bilang, nanti nih kayak Israel, saya juga pasti akan begitu. Belum tentu begitu. Bisa jadi masalah kita nggak kelar, tapi Tuhan mengelarkan hati kita. Ya, makanya orang bilang begini, ada kalanya Tuhan meredakan badai untuk menenangkan umatnya. Tapi ada masanya Tuhan menenangkan umatnya dan membiarkan badai tetap mengamuk. Jadi masalahnya bukan di badai, masalahnya ada pada Tuhan yang menyertai dan memberkati kita. Maka teks kita pada hari ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, dia mau mengatakan kepada kita bahwa Tuhan itu dia memimpin kita dengan kasih. Dia memimpin kita dengan kasih, bukan dengan keterpaksaan. Ya, dia selalu mengajarkan atau dia selalu menjemput kita di dalam anugerah untuk membawa kita ke
ke dalam pemulihan. Dan menarik bahwa kemudian kita melihat bahwa Tuhan itu dia kemudian mengubah status setelah, jadi pertolongan Tuhan itu, pemulihan Tuhan itu selalu membuat kita berubah. Kalau dalam konteks bacaan kita, mereka berubah dari terasing menjadi anak Allah, dari orang buangan menjadi orang merdeka, dari orang buangan menjadi orang yang kemudian punya tempatan identitas, dari budak kemudian menjadi orang merdeka karena dibebaskan. Maka ketika Tuhan mengambil alih, ketika Tuhan kemudian memberkati kita dan dia menolong kita keluar dari persoalan-persoalan hidup, maka kemudian situasi kita juga berubah. Yang tadinya mungkin kita terpuruk, kita terasing pada pinggiran kehidupan, yang mungkin tadi kita merasa diri sebagai orang paling terkutuk, atau orang yang paling malang, walaupun kita bukan orang malang, gitu ya. Tapi kemudian kita statusnya berubah, status kejiwaan kita berubah, status cara pikir kita berubah. Bahwa kemudian Tuhan telah memulihkan kita dan dia yang menyertai dan dia memberkati kita. Pada akhirnya mungkin gelombang pergumulan itu akan tetap menderu-deru, tapi saudara dan saya bisa berselancar di atas pergumulan itu. Kita bisa mengatakan, hey, saya punya Tuhan yang jauh lebih besar. Gambaran ini ibu bapak dan saudara menolong kita bahwa kadangkala kita merasa tidak diinginkan, kita merasa tidak layak, kita merasa tidak punya tempat, tapi kemudian bacaan ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan pegang kendali dan dia memberkati, dia memberikan kepada kita hal yang baru. Dari situasi yang problematik, situasi yang banyak persoalan, yang menderu-deru menjadi situasi yang jauh lebih tenang. Dan bisa jadi lewat persoalan dia memurnikan kita, bisa kan? Kayak emas kan kalau nggak masuk dapur tuangan nggak ada artinya kan? Kalau cuma jadi onggokan tanah mineral, dia nggak ada bedanya dengan tanah yang biasa kita cangkul-cangkul ya. Tapi karena dia masuk di dapur tuangan, dia dimurnikan, dipisahkan antara biji emas dan mineral-mineral yang lain. Itulah mengapa harga emas mahal. Berapa sekarang 1 gram? Oh tuh, berarti biasa beli emas ini ya. Makanya tahu, saya aja nggak tahu gitu ya. Nah, jadi Bapak dan Saudara itu gambarannya. Dan memang kita selalu melihat bahwa iman itu dia selalu diuji pada persoalan. Iman itu dia selalu dimurnikan umumnya dan biasanya dalam pergumulan, dalam persoalan. Jadi ketika kita ada pada persoalan, kita ada pada masalah, kita ada pada tantangan, kita mau belajar bukan bertanya, kok saya? Kenapa saya? Gitu kan? Kalau nanya begitu nggak dapat jawabnya. Tapi ketika kita masuk dalam persoalan, kita mau tanya sama Tuhan, apa sih yang Tuhan mau ajarin buat saya? Kita pasti akan dapat sesuatu. Ya, itu ibarat kayak kita lagi jalan, tahu-tahu baju saya kena noda. Terus nanya, kenapa sih noda ini? Kita nggak bisa tebak dari mana datangnya. Orang dari tadi kita kemana-mana gitu ya. Tapi kita akan bertanya, apa sih yang bisa saya kerjakan? Kita akan dapat jawabnya. Jadi karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita belajar bahwa Tuhan yang menyertai itu, dia yang pegang kendali, dia yang menopang. Dan kita melihat bahwa pemulihan Tuhan itu selalu bersifat menyeluruh. Jadi Tuhan kalau memulihkan itu nggak pernah setengah-setengah. Tuhan kalau memulihkan kita itu nggak pernah separuh-separuh. Tapi dia memulihkan, biasanya memulihkan kondisi kita dan juga memulihkan hati kita. Ya, maka saya kemudian belajar melihat yang paling utama dan yang paling mendasar itu adalah pemulihan hati. Kalau hati Tuhan pulihkan, itu semua gambaran kita terhadap hidup dan persoalan itu juga dipulihkan. Ya, contohnya begini nih. Kalau hati kita belum dipulihkan, kita lihat masalah itu jadi kutukan. Kita lihat diri kita sebagai orang yang paling malang dalam dunia. Mengutuki diri terus, merasa Tuhan gak adil, Tuhan gak sayang, Tuhan pilih kasih. Itu kalau hati kita belum dipulihkan. Tapi kalau hati kita sudah dipulihkan, masalahnya sama. Tapi kita punya persepsinya berubah. Masalah itu bukan kutukan, tapi cara Tuhan mendidik saya. Kemudian hati kita karena sudah dipulihkan, persepsi kita sudah benar, lensa yang dipakai sudah lebih cerah, maka kita melihat kehidupan dan semua yang ada
sebagai bagian dari proses yang menyenangkan. Dan karena itu kita lihat masalah, kita lihat dia sebagai sahabat yang membuat saya bertumbuh, bukan melihat dia sebagai kutukan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Tuhan itu mengizinkan kita masuk pada masalah-masalah sulit, masalah-masalah yang sulit, dan pergumulan-pergumulan hidup, bukan karena dia mau mematikan kita. Kadang-kala kan kita pikir Tuhan mau matiin saya, apa kasih saya masalah? Enggak. Kalau Tuhan mau matiin mah nggak usah pakai masalah, jentik jari juga kita mati. Gitu kan? Tapi kalau Tuhan kasih kita persoalan, berarti dia sedang memungkinkan kita untuk berproses dalam kehidupan yang lebih baik lagi. Bahasa gampangnya, dia lagi mau bikin kita naik kelas. Makanya dia mengizinkan kita ada pada persoalan-persoalan hidup. Nah, jadi karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di tengah-tengah keterasingan kita pada zaman ini, di tengah-tengah masalah-masalah hidup yang mungkin kita lalui, di tengah-tengah persoalan yang mungkin belum selesai, tahun udah baru, masalahnya nggak baru, masih masalah dulu aja belum kelar-kelar. Atau misalnya baru juga tahun baru, udah datang juga masalah baru, apa suruh hidup, iya kan? Masih mau hidup kan? Kalau masih mau hidup harus siap ada masalah. Karena hanya orang mati yang nggak punya masalah. Selama masih hidup, mau ada di usia berapapun, pasti ada masalahnya. Mau siapapun dia, pasti ada persoalannya. Kalau tidak mau punya masalah, berarti pengen ngomong sendiri. Ya, bukan saya yang ngomong sendiri ya. Jadi kalau nggak mau punya masalah, itu artinya udah pengen pergi ke seberang sana, gitu ya. Seberang sana apa bakmi ya? Ya, tapi kita mau belajar bahwa hidup itu pasti akan ada persoalan di fase apapun. Namanya juga orang hidup ya. Tapi karena kita percaya bahwa hidup itu kita jalani dengan Tuhan, maka persoalan-persoalan yang kita lalui kita bisa jalani dengan baik. Yang penting keyakinan dan keteguhan itu dulu. Yakin bahwa Tuhan pegang kendali atas kita punya hidup. Kalau udah ragu sama Tuhan, habis perkara. Kita digilas habis sama masalah. Dan masalahnya iblis itu, dia kan kerjanya manipulatif kan, manipulasi kan. Bolak-balikin kenyataan kan. Jadi begitu udah ada ruang keraguan, celah keraguan sedikit pun sama Tuhan, kayak orang bilang retak rambut, ragu dikit sama Tuhan, iblis akan pakai itu. Dia akan bikin semuanya jadi rasional. Tuh kan, lu doa tapi Tuhan gak dengar. Tuh kan deadline-nya besok kan, sekarang gak ada jawabannya. Mati lu. Mana lu punya Tuhan itu? Dia pakai itu. Padahal mungkin Tuhan sedang bekerja dalam dia. Mungkin dia sedang bekerja dalam hal-hal yang simple, yang sederhana. Dia sudah siapkan. Tapi pikiran kita hanya lihat hal-hal yang mau terjadi secara spektakuler. Ya, kadang-kala Tuhan bekerja dalam hal yang simple. Saya punya cerita. Mantan penatua saya, almarhum, bertahun-tahun yang lalu sakit parah. Dan karena itu dia harus di stem cell di China. Jadi pada waktu mereka harus pergi, itu keluarga udah siapin semuanya untuk berangkat. Ya, jadi ceritanya mereka udah charter pesawat untuk berangkat ke China karena kondisinya drop di sini. Lalu akhirnya, tapi mereka hanya bisa berangkat kalau udah ada kepastian terakhir dari dokter yang akan merawat. Mereka sudah telepon, kok tiba-tiba dokternya nggak bisa dihubungi. Kontak rumah sakit, nggak ada kabar apapun. Semuanya udah siap-siap berangkat. Lalu di tengah-tengah kepanikan mereka berusaha kontak semua. Mereka punya jejaringan orang-orang besar yang kira-kira bisa menghubungkan mereka. Nggak ada jawaban sama sekali. Tiba-tiba ada satu orang asing yang dari tadi dengar percakapan mereka di lobi. Lalu seorang asing ini bilang, kalian mau ke dokter ini di sana? Oh iya, oke. Langsung si orang asing itu ambil telepon, dia telepon langsung nyambung ke dokter yang dari tadi mereka telepon nggak bisa-bisa. Lalu kemudian dikasih teleponnya, lalu mereka bisa bercakap-cakap, langsung bisa berangkat pada saat itu juga. Apa yang saya mau bilang? Kadangkala kita tuh berpikir dalam pikiran kita, Tuhan tuh harusnya jawab, kalau Tuhan tuh harusnya bekerja begini loh, waktu saya telepon dokternya mesti angkat. Kan Tuhan tahu saya lagi urgent. Itu kan cara pikir kita secara manusia ya. Padahal jangan-jangan Tuhan tuh lagi bekerja, dia udah siapin orang asing ini. Yang dari tadi kita nggak pernah pikirkan, nggak pernah masuk dalam hitungan kita,
Gak pernah ada dalam rencana kita. Di atas kertas orang ini gak pernah lewat. Tapi Tuhan pakai dia. Tuhan bekerja dalam diam. Dalam hal-hal yang sangat sederhana. Yang sangat simple. Justru Tuhan pakai untuk kebaikan kita. Jadi dalam cara itu kita mau belajar apa? Gak usah terlalu khawatir dengan hidup ini. Kalau toh Tuhan masih kasih kita hidup, berarti Tuhan akan menyertai kita. Simple. Yang bikin kita terlalu susah itu apa? Cara pikir kita. Kita mau ngatur semuanya seperti yang kita mau. Bahkan kita mau atur Tuhan. Gak gitu Tuhan, harusnya gini. Kalau Tuhan bisa ngomong, siapa ya? Lu ngatur-ngatur gua. Iya kan? Kira-kira ya. Tapi kan kadang-kala kita begitu. Kita yang rumit cara pikirnya. Padahal mungkin Tuhan sedang bekerja. Nah karena itu kita mau belajar bahwa sekalipun kita ada dalam keterasingan. Keterasingan itu gambaran tadi ya, masalah, pergumulan, hal-hal yang dalam dunia. Gak perlu terlalu khawatir, karena apa? Karena Tuhan sedang pegang kendali dan Tuhan bekerja. Cara kerjanya Tuhan tuh kadang gak terlihat, ya, kadang simple. Makanya kita suka bilang Tuhan di mana? Tuhan kok gak dengar? Enggak, Tuhan ada, Tuhan dengar. Cuman memang cara kerjanya Tuhan itu kita gak bisa atur. Yang penting kita yakin dulu bahwa Tuhan pegang kendali atas kita punya hidup. Nah karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, kita kemudian mau belajar, itu tadi kan dalam pergumulan pribadi gitu ya. Nah sebagai komunitas kita juga mau belajar menjadi komunitas yang tidak membuat orang-orang kemudian terasing. Ya, dengan kata lain kita mau belajar menjadi komunitas yang kemudian memulihkan, sama seperti Tuhan yang memulihkan. Di luar sana ada banyak orang yang terasing ya dengan macam-macam pergumulan yang tadi kita bicarakan, tapi juga kadang-kala orang sedang bergumul dengan dirinya sendiri. Ya, stres sendiri, terlalu berpikir keras ya, istilahnya overthinking ya. Masih ada di 2026, udah pikir 2030 karena ada prediksi Indonesia akan runtuh karena keuangannya nggak stabil, karena baca Instagram gitu ya. Masih 2030 dia udah mikir sekarang gitu ya, Bapak Ibu. Jadi terlalu rumit cara pikirnya. Ada orang yang mungkin masih terjebak pada luka masa lalu, kepahitan ya, istilah kerennya trauma gitu ya. Lalu kemudian nggak bisa lepas dari itu semua. Itu juga orang-orang yang ada dalam keterasingan. Orang-orang yang mungkin di luar sana nggak dicintai. Orang-orang yang di sana mungkin yang keberadaannya selalu nggak diakui. Ya, selalu ditolak. Ya, jadi karena itu kadangkala pengalaman orang-orang seperti itu mereka butuh komunitas. Maka kita mau belajar hari ini sebagaimana Tuhan juga memulihkan kita menjadikan komunitas kita sebagai tempat pemulihan. Supaya orang-orang yang tadinya terasing, mereka masuk ke sini, mereka mengalami apa? Cinta. Mereka yang ditolak mengalami penerimaan, mereka yang tidak dicintai mengalami dicintai, mereka yang putus asa punya pengharapan, mereka yang sedang berjuang dengan pergumulan, mereka dikuatkan bahwa kamu nggak sendiri. Ada kami yang akan senantiasa mendukungmu di dalam doa dan apa yang bisa kami lakukan bersama. Nah, jadi dengan cara itu, pada akhirnya tema kita pada hari ini dia berbicara secara kuat, bukan hanya buat kita pribadi, tapi juga bagi kehidupan bersama. Supaya bersama-sama kita semua setelah dibebaskan oleh Tuhan dari keterasingan, kita juga menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk membebaskan orang lain dari keterasingan. Jadi karena itu, coba masing-masing kita pikir di sekitar kita, di rumah atau di gereja atau di tempat keluarga dimanapun ya, adakah orang-orang yang terasing yang saat ini saya lihat atau saya tahu? Mereka yang lagi sakit, lagi depresi, lagi stres, ya, lagi macam-macam misalnya. Lalu kemudian Tuhan sudah pulihkan saya, apa yang bisa saya lakukan buat dia? Itu kemudian menjadi project kita, ya, supaya kita nggak dengar firman melulu, tapi setelah dengar firman ada hal yang bisa kita lakukan secara nyata dalam kehidupan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kiranya Tuhan menolong dan Tuhan menopang kita supaya kita boleh terus menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk membawa pemulihan bagi setiap mereka yang Tuhan hadirkan dalam perjalanan hidup kita. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa sejenak buat firman Tuhan. Kiranya firman yang telah kami terima disempurnakan dalam karya Roh Kudus bagi kami, dan kiranya keterbukaan hati dan hidup kami membuat firman ini boleh sungguh bertumbuh dan berakar dan berbuah dengan baik. Kami serahkan perjalanan hidup kami, kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan menopang, agar semua yang kami lalui nyata bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Terpujilah namamu sekarang sampai selama-lamanya. Amin.